Injil hari ini berupa pedoman hidup praktis yang bisa dihayati oleh siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Pedoman itu berupa pilihan yang menentukan masa depan seseorang. Ada pilihan yang sulit dan ada pilihan yang gampang. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa pilihan yang gampang akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Tetapi pilihan-pilihan yang sulit, seperti memikul salib atau menyangkal diri, akan membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Mari kita ikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang yang memilih sesuai dengan Injil hari ini masuk melalui pintu yang sempit. Dia lahir pada tahun 1568 dalam suatu keluarga yang sangat kaya, bangsawan di Italia, dan sejak semula dia memilih tidak mau justru hidup sebagai orang kaya. Pada umur 10 tahun dia sudah janji akan tidak nikah. Pada umur 16 tahun dia sudah masuk novisiat Serikat Yesuit di bawah pimpinan Bellarmine, seorang yang sangat terkenal sebagai teolog dan orang untuk membaharui hidup gereja. Tetapi akhirnya dia juga menghayati yang disebut dalam Injil, yaitu melakukan kepada orang lain apa yang mau orang lain lakukan untuk kita, yaitu waktu ada penyakit pes di daerahnya, dia memikul seorang yang kena penyakit itu untuk membawanya untuk diobati, dan dia kena penyakit itu. Pada umur 23 tahun dia meninggal. Dan dalam suratnya kepada mamanya, sebelum beberapa hari sebelum dia meninggal, dia berkata kepada mamanya, jangan sedih. Sebaliknya, bergembira, karena justru saya akan masuk melalui pintu sempit ke dalam kerajaan surga. Dan ini yang menjadi orang kudus itu, Aloysius itu menjadi pelindung kaum muda. Tentunya jangan kita ambil risiko dengan mau menular dengan penyakit, tetapi ambil risiko untuk melakukan hal yang dianggap tidak masuk akal. Menolong orang yang dalam keadaan sangat miskin. Inilah semangat Vincentian. Ini yang dihayati satu abad sebelumnya oleh Aloysius Gonzaga. Dan dengan demikian kita bisa merenungkan Injil hari ini bukan sebagai sesuatu yang ideal, yang tidak bisa tercapai, tetapi sebagai pedoman untuk hidup sehari-hari. Jangan membuang kekayaan kita sebagai pengikut Yesus seperti buang barang berharga kepada babi atau kepada anjing. Jangan menganggap hanya mau kerjakan yang bisa menguntungkan kita, tetapi kerjakan juga yang barangkali begitu mahal, begitu sulit, karena kita harapkan bahwa orang lain akan mempedulikan kita juga. Ini harapan kita, maka cobalah kita dulu mendahului, memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan begitu sedih, begitu sulit, terutama dalam masa COVID ini. Itu yang perlu kita lakukan
dalam bacaan pertama hari ini dengar bahwa raja yang mengancam Yerusalem berkata, jangan harap Allahmu melindungi engkau. Justru raja dari Yerusalem itu pergi ke Bait Allah dan berkata, Tuhan, lihatlah apa yang mereka katakan. Dan dia menyerahkan itu, walaupun tentunya tentara musuh lebih besar, akhirnya dia bisa selamat. Dan kita tidak mau panggil mujizat, tetapi dalam hidup sehari-hari cobalah kita menghayati apa yang dikatakan, sempitlah pintu untuk masuk, tetapi yang berani pakai pintu itu pasti akan mendapat, bukan di surga saja, tetapi mulai di dunia ini, mulai dalam hidup sehari-hari, mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan di tengah tantangan dan kesulitan yang bukan main besar. Itu yang bisa kita renungkan. Kadang-kadang kita dalam doa mohon supaya semua beres, semua bergampang. Justru sebaliknya, berdoa supaya dalam kesulitan kami tetap punya hati yang tabah, yang lepas bebas, yang siap menerima kehendak dan penyelenggaraan ilahi, dan dengan demikian membawa damai, membawa sukacita, membawa pertolongan kepada orang, terutama kaum miskin. Inilah yang dihayati oleh Santo Aloysius Gonzaga waktu dia masih seorang pemuda. Ini yang boleh kita dihayati oleh kita semua, terutama dari keluarga Vincentian. Maka kita mohon Allah Bapa, sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya kami pun dapat semangat tobat dan kekudusan mencapai tujuan, yaitu persatuan dengan Allah Bapa dalam diri Yesus, berkat Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Aku